Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak wa kataba fihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan yang berkah ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan jalan bersyukur terhadap semua apa yang diberikannya, bersabar terhadap ujiannya, serta rela terhadap qada dan qadarnya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut yang senantiasa setia kepadanya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan jalan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Tentunya ibadah yang dimaksud adalah yang bermakna luas. Apakah itu lewat sarana seseorang menunaikan haji? Perintah itu pun tidak lain tujuannya adalah takwa. Apakah perintah menunaikan zakat atau melaksanakan sholat, maka semua tujuannya adalah bagaimana seseorang mencapai takwa. Bahkan puasa yang kita laksanakan sekarang ini tujuannya juga adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata-kata takwa berasal dari kata waqayaki wiqayatan, yang artinya berhati-hati, menjaga, waspada. Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai masalah takwa. Ditanyakan kepadanya, apa itu takwa? Lantas Ubay bin Ka'ab kemudian menanyakan kembali, bukankah Anda pernah berjalan dan di sana Anda menemukan duri? Iya, pernah. Lantas apa yang Anda lakukan? Ya, saya berhati-hati untuk supaya tidak tertimpa oleh duri tersebut. Jawab Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Artinya bagaimana berhati-hati supaya tidak tertimpa oleh duri terus. Kita berhati-hati agar supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Inilah makna takwa, bagaimana kita senantiasa berhati-hati menjaga agar terhindar dari larangan-larangan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan ini adalah fluktuatif, artinya kadang naik, kadang turun. Tentunya naik kenaikan ketakwaan kita karena bita'ah, karena ketaatan kita. Dia turun ya karena pelanggaran yang kita lakukan. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bita'ah wa yanqus bima'siyah. Artinya ketakwaan akan bertambah dengan ketaatan dan ketakwaan akan menurun dengan kemaksiatan. Nah, untuk menjaga kestabilan takwa, maka ada 5 hal yang harus menjadi perhatian kita semua.
sebagaimana Imam Ghazali memberikan 5 resep. Namun pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 2 resep. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa melakukan mu'ahadah. Mu'ahadah artinya kita harus senantiasa mengingat janji kita, bahwasanya apa yang kita lakukan kebaikan di muka bumi ini adalah karena kita memang berjanji kepada Allah yang menciptakan kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itulah jawaban kita. Kemudian ketika kita lahir di dunia, dalam surat Al-An'am ayat 160 juga ditegaskan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku sepenuhnya hanya kuserahkan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi tidak adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali semata-mata karena hanya mencapai ridhonya, karena hanya semata-mata ikhlas beribadah kepadanya. Jadi ini yang pertama, bahwa kita harus mengingat janji kita kepada Allah. Bahkan kita bertekad berjanji dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah aku mohon pertolongan. Kemudian yang kedua yaitu muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dimonitoring. Seseorang kalau senantiasa merasa diawasi, merasa dimonitoring, maka saya yakin dan percaya dia akan senantiasa memperbaiki kepribadiannya, memperbaiki gerak-geriknya, memperbaiki amalnya. Karena apa? Dia senantiasa merasa diawasi. Ya, salah satu contoh misalnya ketika di jalan raya dipasang CCTV dan kita tahu kalau di situ ada CCTV, maka kita akan berhati-hati karena kita takut melanggar. Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa, tidak mau makan dan minum padahal kita haus walaupun tidak ada orang, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Bahkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala bukan ya hanya tataran amal, bahkan apa yang terbesit dalam hati kita, bahkan apa yang terucap dalam mulut kita, itu sepengetahuan Allah. Dalam surat Qaf ayat 18 disebutkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ungkapan, tidak ada satu ucapan kecuali dicatat malaikat raqib dan atid. Mudah-mudahan kedua hal ini mampu membuat takwa kita stabil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu pada episode yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.